Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang penguatan kurikulum muatan lokal dalam pembelajaran di sekolah dasar. Disusun untuk memenuhi tugas Kapita Selekta Pendidikan Dasar yang diampu oleh Ibu Hamidatur Rohmah MPD. Sebelum ke pemateri, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Ulfa Maila Elviana. Yang kedua, saya sendiri Intan Ayu Lestari. Yang ketiga, Husni Mubarok. Dan yang terakhir, Ahmad Saroni. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang. Sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan tersebut adalah kurikulum, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Penentuan isi dan bahan pelajaran muatan lokal didasarkan pada keadaan dan kebutuhan lingkungan yang dituangkan dalam mata pelajaran dengan alokasi waktu yang berdiri sendiri. Muatan lokal sebagai bahan kajian yang membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya, bermanfaat untuk memberikan bekal, sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya. Selain itu, juga peserta didik agar memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. Peserta didik diharapkan memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Yang selanjutnya ada kajian teori. Menurut Mulyasa 2007, kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Menurut Abdullah 2007, menjelaskan muatan lokal merupakan program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah dan wajib diikuti oleh siswa daerah itu. Yang selanjutnya ada Dakir 2004. Muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah itu. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013. Muatan lokal merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum muatan lokal merupakan bahan kajian yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya, untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah termasuk keunggulan daerah. Yang selanjutnya ada pembahasan. Muatan lokal dalam kurikulum diantaranya memiliki fungsi penyesuaian, artinya sekolah berada dalam lingkungan masyarakat. Karena itu, program-program sekolah harus disesuaikan dengan lingkungan.
Demikian pula pribadi-pribadi yang ada dalam sekolah hidup dalam lingkungan, sehingga perlu diupayakan agar pribadi dapat menyesuaikan diri dan akrab dengan lingkungannya. Yang selanjutnya ada fungsi muatan lokal. Yang pertama, fungsi integrasi. Artinya, peserta didik merupakan bagian integral dari masyarakat. Karena itu, muatan lokal harus merupakan program pendidikan yang berfungsi untuk mendidik pribadi-pribadi yang akan memberikan sumbangan kepada masyarakat atau berfungsi untuk membentuk dan mengintegrasikan pribadi kepada masyarakat. Yang kedua, ada fungsi perbedaan. Artinya, adanya pengakuan atas perbedaan berarti pula memberi kesempatan bagi pribadi untuk memilih apa yang diinginkannya. Yang selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama, lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu, yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan. Yang kedua, lingkup isi atau jenis muatan lokal. Lingkup isi muatan lokal dapat berupa bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ulfa. Yang selanjutnya yaitu langkah pengembangan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, menyusun perencanaan muatan lokal. Kedua, merencanakan bahan muatan lokal yang akan diajarkan. Ketiga, menyeleksi bahan muatan lokal. Bahan muatan lokal dapat tercantum pada intrakurikuler, misalnya mata pelajaran kesenian dan keterampilan, bahasa daerah. Sedangkan bahan muatan lokal yang dilaksanakan secara ekstrakurikuler, bahan dikembangkan dari pola kehidupan dalam lingkungannya. Karena bahan muatan lokal sifatnya mandiri dan tidak terikat oleh pusat, maka peranan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam muatan lokal ini sangat menentukan. Yang selanjutnya yaitu mata pelajaran muatan lokal yang dapat dikembangkan. Yang pertama, bahasa daerah. Diberikan di kelas 3-6, wajib diikuti oleh setiap siswa. Yang kedua, pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Diberikan di kelas 1-3, wajib diikuti setiap siswa. Yang ketiga, pendidikan bahasa Inggris. Diberikan pada kelas 4-6, bisa pilihan bagi siswa dengan muatan lain yang ditawarkan. Yang keempat, pendidikan komputer. Diberikan pada kelas 5-6, bisa pilihan bagi siswa yang dengan muatan lokal yang ditawarkan. Yang selanjutnya yaitu problematika yang ditemukan. Dalam kajian relevansi, tema yang terdapat dalam kurikulum 2013 dengan tema yang terdapat dalam kurikulum 2013 muatan lokal bahasa Jawa jenjang sekolah dasar, ditemukan bahwa antara kedua kurikulum dimaksud tidak terdapat relevansi. Yang pertama, penyajian. Dalam kurikulum 2013, tema disajikan secara eksplisit, sedangkan dalam kurikulum 2013 muatan lokal bahasa Jawa tidak tersaji secara eksplisit. Yang kedua, tema. Tema-tema dalam kurikulum 2013 tersusun secara sistematis dan tidak diulang-ulang. Sedangkan tema-tema kurikulum 2013 muatan lokal bahasa Jawa disajikan secara implisit dan berulang-ulang. Yang ketiga, keterkaitan. Jumlah tema yang disajikan pada setiap kelas dalam kurikulum 2013 selalu tidak sama dengan jumlah tema yang terdapat dalam kurikulum 2013 muatan lokal bahasa Jawa. Terdapat 3 problematika pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar.
terkait dengan implementasi kurikulum 2013 muatan lokal bahasa Jawa sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa atau Madrasah Ibtidaiyah Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, terbitnya Permendikbud RI nomor 160 tahun 2014 tanggal 11 Desember 2014 yang mengakibatkan sekolah semua telah menggunakan kurikulum 2013 muatan lokal bahasa Jawa kembali menggunakan KTSP. Yang kedua, guru SD tidak dibekali secara khusus tentang mata pelajaran bahasa Jawa, terutama materi-materi yang bersifat fiksi. Akibatnya, guru-guru sekolah dasar kurang memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajarkan bahasa Jawa. Yang ketiga, pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak mencapai harapan, karena para guru yang telah mengikuti pelatihan dan berkewajiban menyeminasikan kepada guru-guru lain pada kenyataannya tidak melakukan kegiatan seminasi. Yang selanjutnya, terdapat pula faktor penghambat dalam pelaksanaan muatan lokal. Yang pertama, pembiayaan pembelajaran muatan lokal. Kedua, ketersediaan guru seni budaya. Yang ketiga, sarana penunjang. Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk problematika di atas diantaranya. Yang pertama, menjalin kesinambungan antara muatan lokal pada setiap jenjang pendidikan dari SD, MI, SMP atau MTS, hingga SMA atau MA atau SMK. Pembiayaan khusus bagi penyelenggaraan kurikulum muatan lokal. Pembiayaan ini dapat berupa dana yang harus digunakan untuk kepentingan kegiatan muatan lokal sekolah. Yang ketiga, perekrutan guru dengan kompetensi khusus dari pihak sekolah, misal guru bahasa Jawa, guru kesenian, dan lain-lain. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran muatan lokal serta tidak menjadikan guru kelas terbebani sebab harus mengampu muatan lokal. Yang keempat, pemberian latihan kepada setiap guru kelas. Pelatihan mengenai muatan lokal perlu diberikan kepada guru kelas. Hal ini dapat diperoleh dari perguruan tinggi ataupun pelatihan yang diselenggarakan dinas setempat ataupun sekolah sendiri. Yang kelima, penyesuaian tema atau pokok bahasan pada muatan lokal dengan tema pada kurikulum yang berlaku. Misal pada kurikulum muatan lokal bahasa Jawa, sehingga terdapat kesinambungan antar temanya. Yang keenam, penerapan kurikulum muatan lokal perlu dilakukan secara berkesinambungan. Kesimpulan, kurikulum muatan lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum nasional. Keberadaannya lebih diutamakan agar penyelenggaraan pendidikan di daerah lebih meningkat relevansinya dengan keadaan dan kebutuhan lingkungannya, yang ditujukan terutama agar peserta didik mencintai lingkungannya. Hal tersebut sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, keberadaan kurikulum muatan lokal harus mendukung pelaksanaan kurikulum nasional. Tujuan program pengembangan kurikulum muatan lokal adalah untuk memberikan bekal pengetahuan keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku siswa agar mereka memiliki wawasan yang luas dan mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, sehingga nantinya siswa mampu mengembangkan serta melestarikan sumber daya alam dan kebudayaan yang mendukung pengembangan nasional dan daerah. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.